Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Bawaslu RI mengatakan deklarasi Desa Bersatu yang dihadiri Gibran tak melanggar undang-undang pemilu. Kacau, kacau, kacau. Katanya Bawaslu minta kepada masyarakat, kalau ada kampanye-kampanye yang kemudian melanggar, disuruh laporkan. Setelah dilaporkan, ya perkataannya seperti ini begitu. Percuma lapor. Kalau Bawaslunya sudah masuk angin di situ begitu kan. Ya percuma, ini percuma kok begitu kan. Ya mending saja bubarkan saja Bawaslu. Apa sih pengaruhnya di situ begitu ya? Apa anggaran begitu banyak di situ begitu? Ya mending ya, satu fokus saja kepada Kapolri di situ untuk bentuk tim ya ketika pemilu begitu kan. Jadi kalau seperti ini terus ya gimana begitu kan. Bawaslu saya kira ada kekacauan luar biasa. Setiap tahun ya pasti masuk angin ya. Kalau tidak KPU ya Bawaslu di situ begitu. Sehingga mereka tidak sinkron untuk ya menindak ya di pemilu ini begitu. Saya kira ada kerancuan yang sangat luar biasa. Masa ya hal-hal seperti itu begitu kan ya. Padahal Gibran sudah hadir di situ. Ini tidak melanggar. Padahal itu sudah ada dukungan-dukungan begitu kan ya. Sudah ada narasi dari desa begitu. Tapi pada kenyataannya sekarang saya nggak tahu sih pola pikir mereka itu apa begitu kan ya. Mungkin dia masih takut dengan junjungan mereka begitu. Seolah-olah ini sudah dipreteli semua begitu kan. Bahkanlah perasaan kemarin baca melanggar ya, walaupun kena bukan cawapresnya, tapi penyelenggara. Ini beda Bawaslu berarti ya, apa gimana katanya. Ntar bisa dibubarkan Bawaslu kalau senggol belimbing sayur. Kualitas pengawasan Pilpres di 2024 di rezim ini yang paling buruk ya. Bawaslu cuma tajam ke paslon tertentu, tapi buta kepada paslon ya anak bapak. Ya kita lihat saja begitu kan ya. Padahal kalau kita bandingkan dengan Anies Baswedan, ya Anies Baswedan ke Morowali begitu kan ya. Ini diundang ya di situ begitu sebagai silaturahmi ya karena ada haul besar di situ ya. Maka Bawaslu di situ begitu kan sudah menyelidiki Anies Baswedan, sudah mulai yang mengincar Anies Baswedan begitu, takut kampanye, takut ini dan sebagainya begitu. Apakah seperti ini cara-cara Bawaslu? Kenapa Bawaslu hanya mengawasi Anies Baswedan, hanya mengawasi Ganjar? Kan begitu logikanya begitu. Kok tidak adil begitu kan? Ingat ya, pertanggungjawaban Anda di akhirat ya nanti lebih besar daripada ini begitu kan. Menjadi seorang pemimpin itu hati-hati loh begitu kan. Boleh Anda di dunia ini begitu kan berekspresi apapun, terserah begitu kan. Tapi pertanggungjawaban di akhirat Anda tidak bisa mengelak apa yang Anda lakukan selama ini. Kalau adil ya adil, kalau tidak ya bagaimana dengan itu begitu kan. Ya ini sebagai peringatan kepada siapapun di situ begitu. Bahkan ini peraturan gimana tidak diperbolehkan untuk motor ya. Tapi kalau sampai ada motor masuk tol berarti apa adik-adik? Berarti apa adik-adik katanya. Lah gimana ceritanya? Bawaslu DKI pelanggaran melanggar undang-undang. Bawaslu RI tidak melanggar. Ini kan tidak rancu di situ begitu. Bahkan di satu sisi saling lempar begitu kan. Lempar sana, lempar sini sehingga apa yang terjadi? Masyarakat muak melihat dengan dragon-dragon seperti ini ya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ya berusaha pribadi ada kekacauan yang sangat luar biasa ya. Mereka tetap melihat bagaimana seorang seorang Bawaslu di situ begitu ya kok tidak konsisten begitu dan pada akhirnya apa yang terjadi ini menjadi kritikan bagi netizen di situ. Mending kalian Bawaslu ini ya Bawaslu sih pelesiran aja dulu ya pas pelantikan presiden baru ya balik ngantor lagi katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen loh begitu ngerinya begitu. Jadi artinya apa? Artinya sekarang ini kalau saya melihat bahwa Bawaslu ini gimana begitu kan. Ya apalagi anak buahnya banyak yang terjadi suap, ya korupsi begitu kan. Bahkan ya ada yang narkoba dan sebagainya begitu. Ini kacau luar biasa kacaunya. Bawaslu RI sebut ya deklarasi Desa Bersatu yang dihadiri Gibran tak langgar undang-undang pemilu katanya. Bahkan ya Bawaslu RI akan bicara soal polemik deklarasi nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju yang dihadiri oleh ya cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Acara itu jadi sorotan ya setelah Bawaslu DKI memutuskan bahwa ya kegiatan tersebut melanggar undang-undang pemilu ini ya.
Bahkan ya Bawaslu RI angkat bicara soal polemik deklarasi nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju yang dihadiri oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Acara itu terjadi sorotan setelah Bawaslu DKI memutuskan bahwa kegiatan tersebut melanggar Undang-Undang Pemilu. Lantas bagaimana dengan Bawaslu RI begitu kan? Kok ini tidak melanggar undang-undang? Ini melanggar undang-undang. Artinya Bawaslu dengan Bawaslu daerah dengan Bawaslu RI tidak sinkron mereka begitu. Komunikasinya seolah-olah berjalan sendiri. Bagaimana Bawaslu RI meminta masyarakat untuk mengawasi begitu berjalannya kampanye ini. Kalau ada pelanggaran kan laporkan katanya. Ya, selama ini ada masyarakat melaporkan sana sini malah tidak ditindak begitu kan. Ini kan percuma begitu kan. Ini kan logika-logika yang salah. Meski demikian koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI Puadi menyatakan hal yang berbeda. Ia menilai kegiatan deklarasi tersebut tidak bisa dibuktikan melanggar Undang-Undang Pemilu karena digelar sebelum masa kampanye dimulai. Bahkan dengan demikian lanjutannya Bawaslu tak punya wewenang untuk menyatakan kegiatan tersebut melanggar Undang-Undang Pemilu. Bahkan yang punya kewenangan untuk menentukan, kata Puadi, adalah lembaga lain yang bersangkutan, misalnya dari Kemendagri. Nah, walaupun memang patut diduga mestinya diteruskan begitu pelanggaran tersebut ke pejabat yang berwenang melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undang. Ini kan seolah-olah lempar sana lempar sini mereka begitu kan ya. Jadi lempar tanggung jawab itu saya rasa tidak menunjukkan sejati tidak menunjukkan pemimpin yang sejati begitu. Jadi kalau hanya penjilat gimana begitu kan ya, sudah tidur di ketiak penguasa, enak di situ begitu kan. Ketika ada laporan sana sini malah santai-santai aja. Anggota Bawaslu DKI Jakarta Reki Putraja yang mengatakan kegiatan deklarasi Desa Bersatu terbukti melanggar Undang-Undang Pemilu. Ini merupakan hasil pemeriksaan terhadap Abdesi hingga APEPNAS Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional. Bahkan maka dari itu berkaitan dengan kegiatan deklarasi nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju yang dilaksanakan oleh Desa Bersatu pada tanggal 19 November 2003 indoor bahkan dia mengatakan sehingga kemudian berdasarkan hasil penelusuran dan bukti-bukti kami menilai dan menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran. Ini kan dari Bawaslu daerah ada pelanggaran, dari Bawaslu RI saling membantah tidak ada pelanggaran. Ini kan rancu mereka begitu. Bagaimana untuk mengelola pemilu yang baik menindak pemilu yang baik kalau pada akhirnya seperti ini. Lantas bagaimana kalau Anies Baswedan begitu kan? Sana sini diikuti Bawaslu, sana sini diikuti Bawaslu Ini kan seolah-olah mengincar Anies Baswedan sebenarnya begitu kan. Ke sana diikuti, ke sini diikuti begitu. Ini kacau-kacau luar biasa kacaunya begitu ya. Tapi kita tunggu saja Bahkan seorang pemimpin itu yang sudah saya katakan begitu hati-hati begitu kan, hati-hati Boleh Anda di dunia ini berekspresi apapun, berbohong apapun, tapi di dunia tidak bisa mengelak hal seperti itu. Kita camkan itu. Kita sebagai warga Indonesia, mari tegakkan keadilan. Kalau salah salah, kalau benar benar biar menegakkan keadilan Kecuali Anies Baswedan hari ini begitu kan yang kemudian begitu kan selalu diikuti sana sini begitu. Ada apa? Maka disinilah masyarakat Indonesia mari mengajak semuanya bersama-sama, pilihlah Anies Baswedan sebagai bentuk bahwa bagaimana hukum yang ada di Indonesia benar-benar diterapkan sebaik-baik mungkin, seadil-adil mungkin di situ begitu. Kita tunjukkan di situ begitu Maka supremasi hukum kalau Anies Baswedan menang kalau salah dihukum kalau benar benar mereka begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.